Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita selalu haturkan, karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita dalam berbagai macam bentuknya. Dan Allah memang memerintahkan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung maka enggak akan bisa dihitung. Maka enggak apa-apa kalau panjenengan mau menghitung, tapi dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dalam kondisi kita apapun itu, pasti akan ada selalu sebab untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau enggak urusan dunia, paling enggak bahwasanya kita masih bersyukur, kita masih diberikan iman. Dan itu adalah satu keadaan yang terbaik, bahwasanya seorang hamba bisa mengerti keimanannya itu perkara yang penting sekali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam tema pembahasan syaitan. Kita masuk di langkah setan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama itu sudah kita singgung minggu lalu, yang menikah diajak pada kekafiran, kesyirikan, memusuhi Allah, mencaci maki Rasulullah. Itu rangkaian dosa besar yang bisa menyebabkan batalnya syahadat, yang bisa menyebabkan keluarnya seorang dari Islam tanpa sadar. Jadi orang-orang yang mengucapkan kata-kata kekafiran, mengucapkan selamat pada agama lain, memuji agama lain, bahkan kemudian ikut dalam perayaan atau mungkin kegiatan keagamaan agama lain, maka itu bisa kemudian membatalkan syahadat tanpa sadar. Bahkan sebagian orang Islam ada yang kemudian menyamakan agama kita dengan agama lain, kemudian mengatakan sama-sama masuk surga dan seterusnya, maka itu juga bisa berpotensi membatalkan syahadat. Demikian juga kesyirikan, demikian juga memusuhi Allah dan Rasulullah. Ada orang yang kemudian ngakunya Islam tapi benci banget sama orang berjenggot, berkerudung, melihat orang yang celananya cingkrang, belok ke kebanjiran dan seterusnya. Padahal semua itu adalah usaha dari seorang muslim untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang yang paling baik, orang yang paling mulia, yang kecintaan kepada Allah dipersyaratkan harus mengikutinya. Jadi orang kalau ngaku kepada cinta kepada Allah itu dia harus mengikuti Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, ikuti aku. Kemudian dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul ikuti, yang dilarang tinggalkan gitu. Maka ada orang-orang yang kemudian berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tapi kemudian dicemooh dengan berbagai macam julukan dan kata-kata. Maka ini juga bagian dari hal yang disenangi oleh syaitan. Dan ini adalah godaan pertama syaitan kepada manusia, yaitu dosa-dosa besar yang berpotensi merusak atau merobek keimanan seorang muslim. Dan ini harus hati-hati. Kemudian yang kedua, itu kalau nggak salah kemarin juga sudah kita singgung, yaitu diajak pada perbuatan yang tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW. Kalau panjenengan masih ingat gitu kan, kalau ibu-ibu itu waktu hamil dadak gantung ke peniti atau gantung ke ketokan kuku, nanti hitung bulan dadak ngenek macam-macam gitu kan. Nanti terus ngenek apalagi mau ngidak kaki pertama itu dadak ngenek macam-macam lah itu. Sampai nanti donge harus akekon malah randu ya apa entek kabeh. Enggak punya duit lagi gitu karena sudah habis buat segala macam yang aneh-aneh itu. Dan ini tadi malam saya sepanjang lebar di sana daerah Yaten sana. Itu bahwasanya orang-orang yang kemudian memodifikasi agama, nambah-nambahi agama, sedangkan Allah tegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, bahwasanya pada hari ini telah aku sempurnakan dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Maka Imam Malik mengatakan orang yang paham benar ayat ini, dia enggak akan berani nambah-nambahi sesuatu apapun dalam syariat ini. Karena kalau dia berani nambahi sesuatu sedikit pun tentang syariat ini, maka dia seolah-olah secara tidak langsung dia mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, ajaranmu kurang lengkap, tak lengkapi gitu.
Maka Islam sudah sempurna. Saking sempurnanya sampai seorang Yahudi ketika mendengar ayat itu pun mengatakan, ini ayat kalau turun kepada kami tak dadekke hari raya. Orang Yahudi ini agama yang terkenal titik-titik perayaan hari ini hari itu gitu kan. Nah, maka dia ketika tahu ayat ini tak dadekke hari raya. Dan para sahabat mengatakan, kami tahu itu turunnya yaitu hari Jumat ketika hari Arafah di padang Arafah pada saat haji wada. Ini menunjukkan sebuah perkara yang besar, dan ketika ayat itu turun para sahabat itu menangis karena tahu benar bahwasanya ketika ayat itu turun itu enggak sekedar ayat yang turun seperti kebiasaan Allah menurunkan ayat melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW, bukan. Ayat ini menjadi ayat pamungkas yang menjadikan justifikasi, menjadikan penilaian akhir, menjadikan statement akhir kalau agama Islam sudah sempurna dan risalah yang disampaikan kepada Nabi SAW sampun paripurno. Sehingga Nabi SAW nggak lama dari situ wafat gitu. Makanya para sahabat begitu mendengar ayat itu nangis. Jadi mereka itu mikirnya nggak cuma iki ayat ngoten, tapi lebih pada ayat iki maknanya berarti risalah wis rampung. Nek risalah wis rampung berarti Nabi ini delok meneh dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul Nabi SAW setelah itu nggak lama dari situ meninggal. Maka ini yang harus kita pahami. Belum lagi hadis Nabi SAW, beliau mengatakan ana faradtukum ilal haud, nanti kue tak disi ning telogo, tak anteni ning kono gitu. Begitu kemudian umatku itu datang, kemudian sebagiannya diusir gitu. Dan kemudian Nabi mengatakan, ya Allah itu umat saya gitu. Kata Allah, antala ta'lamu mada tahdisu ba'daka. Kamu enggak ngerti apa yang dia buat setelah kamu meninggal kamu. Kamu nggak ngerti dia itu pas kamu pergi itu dia memodifikasi apa dalam agama kamu. Kamu nggak tahu pas kamu sudah nggak ada wahai Muhammad, dia itu membuat-buat jamaah kemudian dengan tata cara dikir-dikir tertentu, dan dia mengatakan ini loh ajaran Islam. Kira-kira ngoten bahasannya. Maka yang harus kita pahami adalah Islam itu sudah sempurna, dan kita kalau kemudian mau berislam cukup ikut Nabi. Makanya di mana-mana saya katakan Islam itu agama taufikiyah. Tinggal ngikut, bukan agama modifikasi. Gak perlu ditambahi dan gak perlu dikurangi. Ya, soal teknologi silakan, soal pakaian silakan, sementing nutup aurat. Tapi soal ritual dalam agama maka tidak perlu ditambah-tambahi. Cukup apa yang Nabi sampaikan, Nabi ajarkan, panjenengan pelajari lewat majelis ilmu, jenengan ikuti dan amalkan. Gak usah ditambah-tambahi. Capek. Para ulama sampai mengatakan orang-orang yang kemudian mengamalkan modifikasi dalam agama itu hakikatnya dia sedang mengurangi atau menguras tenaganya sehingga dia nggak akan sanggup untuk mengamalkan yang diajarkan oleh nabinya. Gampangnya ngeten. Sunnah Nabi itu kalau jenengan ikuti sehari semalam, itu sudah ngentekke waktu banyak. Tapi kemudian ada orang yang memilih mengamalkan yang nggak sesuai sunnah, maka otomatis dia akan jauh dari sunnah Nabi. Itu kaidah itu sama dengan orang yang kemudian dino-dino ngrungokke dangdutan, maka insya Allah gitu, dia akan kehilangan banyak waktu untuk mendengarkan Al-Quran atau membacanya. Ya, maka yang ini yang harus kita pahami bahwasanya sunnah gak akan ketemu dengan bid'ah, kemudian Al-Quran gak akan ketemu dengan lagu. Jadi kalau jenengan melakukan yang lagu, maka jenengan akan ketinggalan Al-Quran. Sebaliknya, jenengan melakukan yang sunnah, jenengan akan meninggalkan bid'ah. Atau terbalik, kalau jenengan banyak mengamalkan bid'ah, maka sunnah itu akan ketinggalan dan kelewatan. Ibu-ibu dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niku langkah kedua. Jadi ketika setan yang goda seorang hamba ini untuk berbuat kesyirikan raiso, kekafiran raiso, berbuat kemunafikan raiso, maka digoda untuk berbuat bid'ah ini. Dan bid'ah ini perkara yang pelik. Kenapa? Karena orang kalau mabuk, berzina, main judi, dia sadar kalau itu salah gitu kan. Sehingga pada suatu ketika ada potensi dia bertobat. Tapi kalau konteksnya perbuatan bid'ah ini, modifikasi dalam agama, itu kalau kita tanyakan mereka mengatakan ora iki bener kok. Iki tinggalane Mbah Biyen kok. Aku mau nutup keok gitu. Makanya kita dapati ada orang-orang yang mengelilingi kuburan, minta-minta di kuburan, ada orang-orang yang kemudian melakukan wirid-wirid tertentu yang enggak ada tuntunan dan seterusnya, dan mereka merasa itu berpahala.
Padahal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menegaskan dalam sebuah hadis pada kitab Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 5 yang berbunyi, man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang kemudian beramal dan tidak pernah dicontohkan Nabi SAW, Nabi nggak pernah ngelakoni, Nabi nggak pernah ngongkon gitu kan. Kalau dia melakukan amal itu fahuwa raddun, amal itu ditolak. Gampangnya nyata ketika panjenengan kemarin kurban, Nabi menjelaskan bahwasanya yang namanya kurban itu min bahimatil an'am. Di situ ada sapi, ada unta, ada kambing. Kambing berarti termasuk di dalamnya nggih domba, kemudian sapi termasuk di dalamnya berarti nggih kebo gitu kan. Maka ada orang yang kemudian rumangsa mampu beli kuda, nyembelih kuda, maka nggak akan dapat pahala. Sama halnya dengan akikoh. Nabi mencontohkan sejak awal yaitu kambing, laki-laki menyembelih 2, perempuan menyembelih 1, anak laki-laki disembelihkan 2, anak perempuan disembelihkan 1 gitu kan. Maka kok ada yang merasa mampu sugih terus beleh sapi, saking senengin duwe anak mungkin udah nunggu lama enggak muncul-muncul, begitu kemudian dikasih dia pengen kemudian bersyukur dengan cara beleh sapi, itu juga enggak sah akikohnya. Beda halnya dengan kemudian iki nek anak wedok wedhuse siji tok ora cukup, jokok sak kelurahan, sak RT ora cukup gitu kan. Kemudian dia meleh 1 kambing plus 1 sapi, itu monggo. 1 sapinya gen roto gitu, tapi 1 kambingnya ini sebagai syarat agar kemudian akikohnya menjadi sah gitu. Maka hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita pahami, bahwasanya dalam beragama kita harus di atas ilmu. Makanya hakikat takwa itu kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ala nurim minallah, di atas ilmu, kemudian yarju sawaballah, dan berharap pahala dari sisi Allah. Sebaliknya termasuk takwa juga adalah kita menjauhi larangan Allah dan Rasulnya ala nurim minallah, di atas ilmu, kemudian takhafu iqaballah, kita takut sama adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu didapatkan dari majelis ilmu. Makanya saya selalu sampaikan majelis ilmu ya isinya menjebarkan tentang Al-Quran, Sunnah, hadis, fikih, yaitu majelis ilmu. Atau paling enggak menceritakan tentang sirah, nanti insya Allah ada. Nah tapi kalau kemudian majelis ilmu ngapunten isinya ya mau gojekan, rasan-rasan, nyanyi-nyanyi gitu kan, maka insya Allah pulang dari majelis niku jenengan enggak akan mendapatkan ilmu. Waduh wae gitu, enggak nambah pinter gitu. Ya mau nambah iso nyanyi napa nambah krungu gosip napa ngoten niku. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, godaan ketiga, jadi ada orang yang digoda bid'ah juga gagal, maka dia akan digoda pada dosa besar. Dosa besar niki tiap orang benten-benten. Sing seneng mendem ya digawa tenggen permabuan, sing seneng narkoba digeret ke narkoba, yang seneng judi digeret ke judi. Dan termasuk fitnah terbesar umat ini ngapunten inggih menika wanita. Sehingga banyak yang gagal, yang kalah di sini. Wabil khusus orang-orang yang koyone nek judi ora patut, mendem ora patut, kemudian narkoba koyone ora patut, maka mereka kegeret di sini. Sinten niku? Para ustad. Mila sing viral nembe mawon niku kan, seorang istri ditinggal lunga suamine berzina kali seorang ustad ning mobil gitu. Iki para ustad nih sing biasane gagal gitu kan. Jadi mungkin jamaah rada ayu dicedhaki jak kawin meneh gitu kan. Udah nggak usah pakai wali, walinya kamu adalah Allah gitu. Wonten niku jamaah ya mantuk-mantuk gelem gitu kan. Sampai ada seorang wanita sing bercerita dinikahi sama seorang habib, kalau diajak kumpul kan ngangge kresek gitu kan, ben ora meteng gitu kan. Ya karena habibnya nggak mau nanti keturunannya kecampur karo wong Jawa napa wong Sunda gitu. Pengennya ya murni gitu. Maunya lahir dari seorang habib dan syarifah gitu. Itu sudah sombong dalam urusan nasabnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ini godaan ini terkait dosa besar ini tiap orang beda-beda. Ada orang yang kemudian lemah masalah keimanan, digoda untuk sering rajin ke dukun dan seterusnya. Ada orang yang kemudian terfitnah soal jabatan, korupsi dan seterusnya. Pada Nabi SAW mengatakan, orang-orang yang kami kasih kerjaan dengan suatu kerjaan, kemudian bawa pulang satu jarum yang bukan miliknya, maka nanti di akhirat jarum itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarum kali mbok jikok endi? Dom niku.
Nah, oleh saat ini juga ora dom sak pabrik-pabrike gitu. Ikut dom tok ngene apa gitu. Nah, ra mantep maka dijikuk sak pabrike gitu. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah keempat, diajak untuk rajin melakukan dosa-dosa kecil dan dianggap remeh. Nah, dosa kecil niku napa nggih? Tergantung persepsi kita. Tapi kalau kemudian persepsi para ulama atau penjelasan para ulama, dosa kecil dikatakan kecil adalah ketika dosa itu tidak ada sanksi. Kok rame? Duduk sini. Jangan rame. Jadi dikatakan dosa kecil kalau nggak ada ancaman dari Allah atau Rasulnya. Misal terlaknat atau diancam neraka atau kata-kata wail itu kalau nggak ada kata-kata seperti itu maka itu masuk kategori dosa kecil. Lah contohnya nopo? Contohnya bingung nih golek dosa kecil karena emang rata-rata dosa itu ada ancamannya gitu kan. Bingung loh. Pokoknya hal-hal yang kemudian nggak ada ancamannya. Nah itu ada orang yang gampang kayak gitu. Contohnya nopo nggih? Contohnya misal nawa berkata insya Allah kalau nggak dilampaui dereng paham mula niku nggih mungkin terlintas ya. Pokoknya hal-hal sing ketoke orang tuh nganggap sepele tapi sebenarnya itu dosa ning dianggap sepele gitu dan tapi diulang-ulangi terus gitu. Nggih bisa jadi niku. Jadi jajeni kok ketemu yo ning ra tau dilakoni ngapusi berarti dosa besar niku nek ngapusi niku. Nggih. Nek ngoten ngapusi dosa besar. Kemudian yang kelima, disibukkan dengan perkara mubah. Sakjane hukum asalnya boleh, tapi dia berlebihan. Boleh jane tapi berlebihan. Contoh mancing gitu kan. Boleh mancing itu enggak terlarang. Tapi kemudian mancing ke esuk nganti sore dilakoni gitu kan. Mulai nggawe iwak cetul tok ya, pokoke ra apa-apa, penting bahagia. Ada juga orang sing napa niku bal-balan gitu kan. Sok bal-balan, awan bal-balan, sore bal-balan gitu kan. Ya nek itu jadi penggaweane nggih monggo ya. Artinya itu bisa kemudian mencukupi keluarga, tapi nek mboten monggo hobi, monggo seneng. Padahal anak istri di rumah nunggu nafkah gitu kan. Maka itu juga kurang tepat. Ada orang yang mungkin apunten senenge peksi niku manuk niku. Dina-dina ngurusi manuk wae gitu sampai bojone ra diurusi gitu kan. Nah, banyak gitu kan. Ada orang yang seneng mobil, motor, sepeda gitu kan. Dina-dina ngurusi niku wae gitu kan. Sampai urusan-urusan yang penting enggak diurusi. Maka hal-hal seperti ini juga dilarang dalam Islam. Dan ini setan pengen kemudian agar manusia itu menghabiskan waktunya terhambur-hambur untuk hal-hal yang mubah, nggak ada pahalanya. Termasuk kalau ini ada dalile. Jadi ada orang-orang yang kemudian menghambur-hamburkan atau menghabiskan banyak uangnya untuk bangun rumah. Maka dalam sebuah hadis dikatakan di kitab Adabul Mufrad tentang adab-adab bahwasanya pengeluaran hamba Allah sini rame moh ini salim cek sama mbah-mbah satu-satu. Dapat tau? Tanah, salim cek satu-satu. Tanah mupeng. Tanah salim cek sana. Nanti duduk sini. Nek ra duduk situ kamu. Salim satu-satu mupeng. Rame wae. Salim. Salim. Nggih ramene sak. Buatan duduk sama
Nah, dah satu situ, satu sana. Sana, kamu satu, kamu sana. Ya udah kamu situ, Solih sana. Sana. Dah, wes. Nah, wes. Nah, jadi prinsipnya beberapa orang itu saya lihat mengatakan bahwasannya kalau punya suami jangan dilarang pada hobinya, karena nanti nek dilarang nanti khawatir dia kemudian malah melakukan hal-hal yang tercela gitu. Ya itu nggak salah juga, cuman godaan setannya adalah berlebihan. Nah itu loh. Jadi jangan sampai kemudian kita punya garwo, dia punya hobi yang mubah kita larang, jangan. Tapi kita ingatkan jangan sampai berlebihan. Oh senengnya pit-pitan, mboten apa. Tapi nek kemudian pit-pitan ket bar subuh nganti maghrib lagi teko, itu kita ingatkan itu loh. Padahal jenengan nek ningali pianten pit-pitan kan longko to beto tas sing isine salin kan longko. Biasanya kan mangkat mulih nggih sing tinggi kan niku. Sosok klambine nggih katoke niku ketat metet-metet gitu kan. Dereng mulih ngapunten nggih, mungkin nek pipi sok-sok nggih, mungkin rembes napa pripun, pokoknya macam-macam itu bener-bener jane niku nggih salat nggih enggak menuhi syarat niku gitu. Pating pecotot ngoten niku nggih. Sehingga ya normal mawon, makanya saya pernah bawa pimpinan saya non muslim loh. Jadi malah yang digoda wong Islam, non muslim malah dia punya prinsip gini, aku seneng pimpinan mas, metuku bar subuh, tapi nek jam 10 kayak aku kudu tekan omah, kecuali nek emang adoh tekan Kalasan, aku duhur kayak kudu tekan omah gitu. Jadi mentok sampai duhur. Non muslim aja sampai bisa menata waktu seperti itu. Harusnya kita bisa. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, godaan yang keenam, yang terakhir, yaitu disibukkan pada amalan yang kurang afdol padahal ada amal yang lebih afdol. Ini kalau panjenengan masih ingat, saya pernah contohkan ada orang yang tahajud suwi gitu kan. Terus kemudian subuh kawanan menjelang subuh niku nglekar, nah, kemudian bangun-bangun udah jam 7, setengah 7. Kalau itu yang terjadi, maka sebaiknya tahajudnya nggak usah lama-lama. Panjenengan misal wungu jam sekawan, nggih niku nggih tahajud santi tekan subuh. Nah, dia subuh salat subuh. Nah, mungkin panjenengan ngantuk, mang tenggo matahari terbit rumiyin nembe sari melih. Karena apa namanya? Tidur pada subuh itu bukan hal yang baik. Termasuk tidur setelah asar itu juga bukan hal yang baik. Tapi nek memang bener-bener ngantuk, misal ngapunten garwane security gitu kan. Dia bener-bener ngantuk bar subuh, bener-bener ra iso melek gitu kan, pun digaweke kopi dicampur lombok barang ya ra iso melek gitu kan. Nggih pun kajengi istirahat mboten napa. Niku bener-bener sayah nek niku. Jadi ada 6 nggih, digoda pada hal yang bisa membatalkan syahadat, digoda pada dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian yang keempat ngapunten yang ketiga bid'ah kelewat toh. Dosa yang bisa membatalkan syahadat, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, lajeng kemudian menghabiskan waktu untuk perkara mubah, kemudian yang keenam melakukan hal yang kurang penting atau kurang afdol, meninggalkan yang lebih afdol. Contoh meleh, enten bapak, ya, mungkin ibu-ibu nggih sok-sok nggih. Jadi karepe pengennya sedekah nglumpukke pahala tinggi akhirat. No sedekah rajin, yang koncone njajakke ya rajin itu. Tapi urusan omah keter. Nah yang bener pripun dikomplitirin griyane niku. Sentonge dicek, nafkahe dicek, listrik dibayar apa urung, banyu segala macam dicek semua. Nek misal isih gadah putra kang kuliah sekolah SPP dicek. Nek empun, nah aturane niku monggo tinggi sedekah. Ngoten nggih. Maka banyak nggih kalau kemudian kita cek satu-satu, insya Allah itu bagian dari kita itu tergoda oleh syaitan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki cerita sing tenanan, mboten cerita dedabrus. Nggih menika kisah tentang seorang ahli ibadah bersisya yang kemudian dia berzina, membunuh dan akhirnya sujud pada syaitan. Ibnu Jarir telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ibrahim Al-Mas'udi telah menceritakan kepada kami ayahku dari bapaknya, dari kakeknya, dari Al-A'masi, dari Umarah, dari Abdurrahman ibn Yazid, dari Abdullah ibn Mas'ud mengenai ayat
kamasalis syaitani id qala lil insani fur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbul alamin fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ud dzalimin. Ini ayat kemudian ditafsirkan dengan hadis, yaitu bujukan orang-orang munafik adalah seperti bujukan syaitan ketika mereka berkata kepada manusia, kafirlah kamu atau berbuatlah kafir kamu. Maka tatkala manusia itu kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Jadi setan ngajak orang itu kafir, begitu kemudian dia ngikuti, kemudian setan mengatakan, aku ora urusan lo karo kowe, aku ora gelem ngewangi kowe ngono ning akhirat ini. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah. Listinya dan dia ngajak yang elek, dia itu sebenarnya nanti kalau berhadapan sama pengadilan Allah, dia pun juga nggak berani ngrai sopo-sopo. Yaitu Rabb semesta alam, maka adalah kesudahan keduanya, yaitu manusia dan setan yang kafir tadi, bahwa keduanya akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang dolim. Nah, Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa ada seorang wanita yang menjadi penggembala kambing dan dia memiliki 4 orang saudara. Di wanita punya 4 orang saudara. Suatu saat ia tinggal di daerah yang bernama Sauma'ah. Nah, di situ adalah sebuah pertapaan rahib atau rumah ibadah seorang biarawan. Kemudian waktu berlalu, akhirnya rahib tadi menghampiri wanita tersebut hingga ia hamil dan setan pun menghampirinya. Jadi dia dititipke sama si rahib ini, ahli ibadah yang tadi tak bahasakan Pak Ustadz ini. Wah, Ustadz itu ya menungso, digoda urusan kayak gini nih. Ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah dia kemudian menghindar itu. Makanya Ustadz yang hati-hati itu harusnya nggak masuk di wilayah-wilayah seperti itu, nggak nyoba-nyoba gitu. Karena kalau deket-deket urusan-urusan ngapunten wanita gitu kan, itu banyak yang sudah gelundung gitu. Banyak yang sudah gelundung sampai udah punya anak banyak. Kemudian cerai, balik lagi, cerai lagi gitu kan, mumet pokoknya. Nah, waktu berlalu, akhirnya rahib tadi menghampiri wanita tersebut hingga ia hamil, dan kemudian setan pun menghampiri rahib tersebut. Setan berkata kepada rahib tersebut, saiki wong wedok kuwi meteng patenono, bar kuwi kuburen. Nah, ben kowe dikenal dadi wong jujur dan ucapanmu pasti didengar. Ini juga terjadi. Ada satu kasus seorang pastor itu kan nggak boleh nikah di daerah NTT kalau nggak salah. Itu dia dititipi seorang wanita yang kemudian jadi biarawati, hamil digugurkan. Yang ketiga ini biarawati ini nggak mau menggugurkan, malah biarawati ini dibunuh sisan gitu. Dikubur di dekat-dekat situ, dekat-dekat tempatnya itu. Jadi ini walaupun praktek ini terjadi di agama lain, juga terjadi juga di agama Nasrani, dan di Islam juga ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, ben apa? Ben kowe dikenal menungso tetep apik, biar kamu enggak tercela, biar kamu enggak terhina. Mosok ustaz tok berzina metengi wong wedok gitu kan. Ya nek bojone dhewe ra apa-apa. Nah, lantas rahib tersebut pun membunuh wanita tadi lalu menguburkannya. Nah, diceritakan bahwa setan lantas mendatangi saudara-saudaranya dalam mimpi mereka. Jadi dalam riwayat yang lain itu, ini wanita dititipke ke rahib ini karena kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya itu pergi safar gitu loh. Nah, setan pun kemudian mendatangi saudaranya dalam mimpi dan setan berkata kepada para saudara itu dalam mimpi bahwasanya rahib tersebut yang biasanya berada di rumah ibadahnya tega berzina dengan saudara kalian hingga hamil, lantas ia membunuhnya kemudian menguburnya di tempat ini dan itu. Jadi saudaranya yang 4 ini dalam kondisi tidur punya mimpi yang sama, diparani setan, dikasih tahu kayak lo rahib kae berzina dengan adikmu, saudaramu perempuan, hamil dipateni dikubur ke sebelah kono. Kemudian ketika datang pagi, salah seorang dari 4 saudara tersebut mengatakan, demi Allah, semalam aku mimpi satu mimpi yang baiknya aku ceritakan kepada kalian atau tidak. Mereka berkata, jangan, tetap ceritakan kepada kami. Jangan tuh maksudnya ojo ora cerita gitu loh. Lantas diceritakan hal tadi, yaitu ada info atau mimpi yang ngabarke nek rahib itu sudah berzina dengan adik kita dan kemudian adik kita mati dikubur di sebelah sana, dibunuh gitu. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, demi Allah aku yang ngimpi kaya ngono. Kemudian saudaranya yang ketiga mengatakan, aku yang ngimpi ngono demi Allah. Kemudian yang lain juga mengatakan yang sama. Jadi 4-4 ngimpinya sama. Akhirnya 4 saudara ini bergerak dan minta tolong kepada raja mereka untuk mengatasi rahib tersebut. Jadi
daripada engko musuhan karo rahib, kuwatir engko malah musuhan karo masyarakat. Nah, sing aman lapor ning raja, biar raja yang menyelesaikan. Mereka lantas mendatangi rahib tadi, kemudian mendudukkannya, lantas membawanya pergi. Kemudian setan mendatangi rahib tadi, lantas berkata, aku yang telah menjerumuskan engkau dalam kejahatan ini, tentu yang bisa menyelamatkanmu darinya hanyalah aku. Maka sekarang sujudlah padaku, dengan sekali sujud maka aku akan menyelamatkanmu dari masalah besarmu. Jadi niki awalnya kan berarti dosa besar nih, berzina, terus naik kelas menjadi membunuh gitu. Nah kemudian setan ngomong, lho kowe saiki meh digropyok, nek kowe pengen pitulungan njaluk karo aku, sujud marang aku. Naik kelas lagi, namanya kesyirikan gitu. Kemudian rahib tadi pun sujud kepada setan. Maka ketika raja tadi datang, setan pun berlepas diri dari rahib. Begitu diparani rojo kali masyarakat, setannya minggat. Nah rahib tersebut tetap dihukum atas tindakan kejahatan itu, ia pun dihukum mati. Demikian riwayat yang sama dari Ibnu Abbas, Tawus Muqatil bin Hayyan. Ini menunjukkan bahwasannya ketika tadi urutannya yang pertama adalah kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, maka turun kemudian bid'ah, turun lagi kemudian dosa besar, dosa kecil, mengutamakan hal yang kurang penting daripada hal yang lebih penting. Maka ketika ini dibalik, sakjane manusia itu akan digeret terus sampai puncaknya. Makanya jenengan harus menilai jenengan itu ada di posisi mana. Nah jenengan termasuk sing membiasakan hal yang kurang penting, kurang afdol ini dikerjake jor-joran, lalu yang penting kelewatan, bablas, ngurusi tanggane rajin ngalor ngidul ngetan kulon, tapi ngurusi bojone nol gitu kan. Sampai ngapunten garwa atau si suami pulang golek sego upo siji ra nemu gitu kan. Nah ini kan kualik tuh. Nah maka kalau ini yang terjadi, hati-hati, nanti jenengan akan naik kelas tuh. Disuruh untuk mengerjakan dosa hal yang mubah terus-terusan. Wah, nanti naik kelas lagi gitu kan. Mubah terus-terusan contohnya napa? Contohnya jenengan rewang rah mulih, esok rewang, awan rewang, sore rewang, bengi rewang gitu kan. Nah, tekan omah pun dele-dele gitu kan. Nah, nanti naik kelas lagi untuk mengerjakan dosa-dosa kecil, naik kelas lagi dosa-dosa besar. Yai-yai sing judi niku nek pun mentok, golek utang arane sing gelem nyilih, akhirnya napa golek pesugihan. Masuk dia di wilayah kesyirikan. Jadi urutannya memang kita digoda dari yang besar terus sampai kecil, tapi kemudian kalau kita nggak punya alarm, nggak punya sinyal, nggak punya corong ngecek, nanti jenengan pelan-pelan akan munggah seperti ini. Nah, ini dalil hadis yang menafsirkan ayat yang di depan tadi, bahwasanya ada orang-orang yang kemudian membenarkan syaitan, begitu kemudian dia harus berhadapan dengan masalahnya, setan pergi gitu. Dua-duanya si setan dan orang ini kalah gitu kan, dan salah, dan kemudian di akhirat mereka harus menanggung dosanya. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerita yang serupa itu diriwayatkan dari jalur yang lain menunjukkan bahwasanya cerita ini ada. Kemudian gimana kiat-kiat agar tidak digoda syaitan? Ini sebagian juga pernah saya singgung, tapi saya ulangi lagi biar jenengan selalu teringat, yaitu yang pertama zikir kepada Allah. Pokoknya terus-terusan. Jangan pernah biarkan mulut kita diem, ya, atau tidak berbicara yang baik. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka ucapkan yang baik-baik atau diam. Diam di sini jangan cuman sekedar diam itu, tapi diam yang berkualitas, dia berzikir. Ada orang diam radikir tapi ngayal, tapi kemudian meratapi masalah dan seterusnya, meneng ketoke ora nesu ora ngersulo, melipir ten pojokan omah, gantung diri, melipir ten rel sepur, ambyur ten ngisor kereta, melipir ten jembatan, mencolot enten wong tiang-tiang ngoten niku. Maka hakikat diam yang terbaik adalah tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, maka dengan zikir Allah akan membuang was-was dari syaitan, sebagaimana firman-Nya, innalladzina taqau idza masadhum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga mereka melihat, menyadari kesalahannya.
Makanya pentingnya berzikir nih gini. Jadi jenengan sambil goreng dikir, sambil isah-isah dikir boten napa-napa. Nek misal bener-bener kesel nih, misal enten HP napa-napa jenengan setel pengajian apa murotal dan sampinge karo goreng ya boten napa. Ning diwas-waske iku cemplung wajan nggih. Nah, orang-orang yang banyak berzikir akan banyak diingat Allah. Ketika Allah banyak mengingat kita, Allah menjaga kita. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum, do dikira marang aku, aku akan mengingatmu, waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan menjadi orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmatku. Dan orang-orang yang banyak berzikir tadi sudah saya bilang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah dzikron katsira. Orang-orang yang beriman banyak-banyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang hari. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu. Jadi orang-orang yang beriman dan rajin berzikir akan mendapatkan rahmat Allah, dan salah satu rahmat Allah adalah perlindungan dari syaitan. Dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu supaya Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan, kesesatan menuju cahaya hidayah yang terang benderang, dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan semua tempat yang panjenengan gunakan untuk berzikir, apakah di dapur, apakah di masjid, apakah di pasar, apakah di musola, apakah di taman, apakah dimanapun, itu akan menjadi saksi nanti di akhirat kalau panjenengan pernah berada di situ dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan kegoncangan yang sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan isi-isinya bumi itu dikeluarkan yang membebani bumi. Wa qalal insanu malaha, ketika itu terjadi manusia itu panik, iki eneng opo gitu kan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, yaitu terjadinya kiamat. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang malas berzikir itu adalah ciri dari orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa, pendosa. Makin banyak orang berdosa dan dia belum bertobat, biasanya nek krungu zikir atau melakukan zikir dia risih gitu. Hanya kan ada video viral tuh, seorang pejabat yang sebelahnya wong zikir malah ning dhuwur mimbar dhek ngomong, iki ibu ini dikir terus ini buat saya nggak bisa fokus, wis nakale ra anak sapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ojo dadi wong-wong sing lali marang Gusti Allah terus Gusti Allah nglalekke dheweke. Kae kabeh adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang nggak mau zikir, atau kalau ada orang zikir dia risih gitu kan. Tentu zikir juga nggak usah teriak-teriak gitu, biasa aja. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cara yang paling harus kita lakukan adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan, wa idza faraqta fansab. Kalau ada waktu kosong diisi. Kalau bisa bersifat kegiatan monggo, nek mboten saged jenengan lenggah ngopi ngeteh sambil zikir, itu masih lebih baik daripada panjenengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua, dan ini terakhir untuk malam ini, yaitu kita perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan itu enggak punya kuasa kepada orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu pasrah kepada Allah, jadi kalau rahibnya tadi kemudian diparani setan, wis ora. Aku wis ngajari aku elek, saiki aku mbok sujud wis ora. Aku serah karo Gusti Allah. Mbok Gusti Allah engko keputusane aku bakal dihukum mati karo warga, aku pokoke manut semeleh-seleh itu.
maka setan minggat. Tapi karena dijanjeni yaitu kumul fahsya wal fakhra, membisiki kamu untuk selalu berbuat yang jelek-jelek dan membisiki kamu kalau kemudian keluar infak nanti tidak marai randuwe, bukan marai sugih tapi diweden-wedeni kefakiran. Nah, maka ya manusia mengikuti. Makanya orang-orang yang masuk di wilayah dosa, kalau dia nggak mau nyadari kalau itu salah, dia nggak akan keluar. Orang yang narkoba, dia nggak, kalau nggak sadar kalau itu salah, ya dia sampai mati dia akan pakai. Makanya dapati artis gitu, yang biasa metu berita kan artis. Niku bar rampung ketangkep, rasuwe mlebu neh, tangkep rasuwe mlebu neh. Termasuk yang senang berzina tadi, bar lagi rame karo kae, rame neh karo kae gonta-ganti gitu. Karena ya tadi itu nggak menyadari gitu, nggak menyadari kalau yang dilakukan itu salah. Kemudian dikatakan lagi innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanya kepada orang-orang yang menjadikannya pemimpin, yang memang nyata-nyata pengen kekancan. Nah, dan atas orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi cekap semanten ingkang saged kula aturaken ndak malah langsung adzan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.